Please berhenti jualan produk digital lewat chat manual kalau kamu pengen punya bisnis autopilot dan gak mau kehilangan 90% calon pembeli kamu. So welcome to day 17 part 1 of 30 days digital product blueprint, di mana hari ini gua akan ngebahas tentang konsep landing page dan otomasi bisnis gitu ya. So seperti apa detailnya, yuk langsung kita bahas ya. Jadi halo, selamat datang di konten hari ke-17 part 1 setup landing page link ID. Senang sekali melihat kamu sudah sampai di tahap ini untuk bisa membangun toko digital kamu sendiri. Oke, so langsung ketemu jawabannya ya. Jadi kalau teman-teman pengen gitu kan punya bisnis autopilot sendiri dan gak pengen kehilangan 90% calon pembeli teman-teman gitu ya, harus balesin chat dan harus bisa handling sales itu secara manual. Nah, salah satu caranya adalah dengan membangun toko digital. Nah, sebenarnya toko digital itu sebenarnya platformnya di luar sana tuh ada banyak ya. Nah, salah satunya yang paling menurut gua paling gampang adalah link ID gitu ya, pakai LYNK ID gitu ya. Ini salah satu yang paling gampang, yang paling banyak orang pakai lah. Sebenarnya udah banyak orang yang tahu gitu ya. Tapi buat pemula ya ini salah satu platform yang bisa kita pakai gratis untuk bisa setup ya produk digital kita sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Untuk kamu yang baru mulai jualan, link ID adalah solusi ajaib yang memungkinkan kamu untuk bisa membuat satu halaman landing page cantik hanya dalam hitungan menit. Bayangkan punya asisten yang bekerja 24 jam untuk bisa memamerkan produkmu dan menerima pembayaran bahkan saat kamu sedang tidur. Balik lagi ya, kalau teman-teman pengen punya bisnis yang namanya bisnis autopilot yang bisa jalan sendiri, salah satunya adalah teman-teman harus bikin sistem gitu ya. Sistemnya adalah dengan membangun landing page yang bisa bekerja 24/7, tetap mempromosikan produk digital teman-teman dan juga bisa handling payment. Jadi kalau ada orang beli nggak harus ya teman-teman balesin satu-satu, tapi teman-teman bisa langsung orang tersebut bayar di landing page itu gitu ya. Oke, so gua kasih lihat ya nih. Berbeda dengan website gua yang namanya adalah agungsudo.com yang perlu coding. Nah, link ID ini sama sekali nggak perlu coding gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Berikut adalah mengapa alasan link ID sangat cocok untuk strategi jualan kamu. Satu link untuk segalanya. Kamu bisa menyatukan link WhatsApp gitu ya, pokoknya sosial media semuanya hingga katalog produk digital dalam satu halaman rapi. Yang kedua adalah tanpa coding gitu ya. Nah, ini yang paling penting ya buat pemula. Jadi nggak perlu bikin websitenya nggak pakai ngoding segala macam. Semuanya sudah dihandle sama link ID. Gitu ya. Yang ketiga adalah fitur jualan terintegrasi. Ini bukan sekedar link bio biasa, link ID didesain khusus untuk bisa menjual produk digital secara langsung. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ramah pembayaran lokal. Calon pembeli kamu bisa membayar dengan mudah lewat OVO, GoPay, Dana hingga transfer bank lokal. Nah, sebenarnya di materi sebelumnya juga udah gue pernah bahas ya. Penetrasi gitu ya, payment digital di Indonesia gitu ya, QRIS itu sangat-sangat luar biasa besar. Jadi customer gitu ya, orang-orang audiens sekarang sudah sangat pintar gitu. Kalau mau beli segala macam ini dengan menggunakan ini semua, OVO, GoPay dan Dana itu udah gampang banget, mereka udah bisa gitu, nggak perlu diajarin lagi gitu ya. Nah, habis itu buka toko 24 jam. Ini salah satu beberapa keunggulan utamanya. Yang pertama adalah yang kedua adalah profesionalisme. Meskipun ini masih dipertanyakan tapi nanti gua kasih lihat ya. Profesionalisme, yang kedua, yang ketiga adalah otomatisasi pengiriman gitu ya. Nah, terus oke, mungkin gua kasih showcase dulu ya sebelum gua lanjut ke dalam materi berikutnya. Jadi gini ya, jadi link ID itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih gitu ya. Nah, link ID itu sebenarnya bentuknya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ntar udah setup link ID gitu, nah teman-teman bakalan punya halaman website yang bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi ya beginilah bentuknya ya. Di sini ada nama gua segala macam, bisa tambahin cover, bisa kasih nama segala macam, bisa tambahin produk-produk digital teman-teman kayak gini gitu kan. Nah, terus ya nanti dari setiap halaman-halaman produk digital yang teman-teman bikin, nanti teman-teman juga bisa melakukan desain lagi di dalamnya. Ini salah satu yang produk digital gue yang gue jual namanya adalah Creator Villa ya, blueprint 10 juta pertama dalam 30 dari produk digital dibantu sama AI. Nah, ini ya, dan seterusnya. Nah, ini ya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan desain halaman yang bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, mungkin ntar ada yang nanya kan, terus lu udah punya website kan, website gue ini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menentukan sendiri menurut teman-teman ini sama ini bagusan mana gitu ya. Ya sebenarnya gitu kan, balik lagi gue adalah seorang software engineer, bikin website gue mah merem anjir. Beneran merem gitu ya, gue ngetik aja merem anjir, gue bisa ngetik tuh merem, terus gue bisa tahu segala macam, gak perlu ngeliat tuh gue beneran bisa gitu bikin website ya, tanpa harus tanpa harus bener-bener ngetik segala macam, itu gue bisa gitu ya, gampang. Cuman problemnya adalah kalau gue bikin website gue sendiri dan gue ngajarin teman-teman untuk bisa berjualan produk digital dengan menggunakan website pakai coding, ya susah setengah mati gitu kan. Memahami konsep produk digitalnya aja udah susah gitu kan, ntar nambahin lagi kan satu proses lagi, itu adalah untuk bisa ngajarin teman-teman untuk bisa ngoding. Ya menurut gua itu nggak make sense gitu ya. Jadi caranya adalah ya udah pakai platform aja yang ada, salah satunya misalnya pakai gini LinkedIn. Nanti gua akan ajarin gitu fitur-fitur yang ada di dalam LinkedIn seperti apa,
bisa nggak gue bikin yang platform yang seperti LinkedIn? Ya elah gitu. Sebenarnya buat gue itu sebentar aja gue bisa bikin kayak gitu kan yang bentuknya LinkedIn. Cuman ya balik lagi ya, untuk bisa mempermudah teman-teman gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mau berjuang produk digital yang paling gampang, yang paling common gitu ya, ya udah pakai LinkedIn aja gitu ya. Nah ini ya, ini sebenarnya ya bedakan aja sendiri sih lah ya. Kalau sosial media sih mungkin gua kasih ini juga lah ya, sedikit kritik buat yang bikin LinkedIn ini. Come on man, lu bisa bikin lebih bagus, dan lu kan customer udah banyak ya. Masa bikin websitenya kayak begini sih, cuman handphone doang segala macam, gak bisa dibikinin yang lebih bagus lagi gitu kan. Ini aja gue bisa bikin kayak begini gitu kan. Nih sosial medianya kita bisa bikin yang bentuknya kayak gini, bikin sosial medianya. Aduh, kan udah zaman AI sekarang bentuknya kayak begini, tapi ya gue mau komentar apa gitu kan. Kayak ini platform kan. Jadi ini teman-teman ya kalau misalnya untuk pemula bisa bikinnya bentuknya kayak gini. Makanya gue sengaja gue nggak nambahin sosial media gue di sini. Gue cuma nambahin link doang di sini, nanti masuk dalam website gue, karena ya gue pikir menurut gue kalau dari sisi branding lebih bagus lah kalau pakai website gue sendiri yang bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi itulah salah satu alasannya ya, untuk gue kenapa sih gue kemudian pakainya LinkedIn, dan gue ngajarin lu hari ini untuk bikin landing page-nya pakai LinkedIn supaya mempermudah teman-teman juga, supaya enggak kesulitan untuk nanti mau kalau misalnya mau bikin landing page itu harus coding-coding gitu kan. Terus habis itu sekarang kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah memasukkan produk mengubah klik menjadi rupiah gitu ya. Nah, LinkedIn memudahkan kamu untuk bisa mengupload produk tanpa perlu pusing memikirkan cara pengiriman file ke pembeli secara manual. Nah, ini sistemnya adalah LinkedIn udah punya sistem sendiri untuk bisa gitu ya ngirim produk digital. Jadi kalau udah ada yang beli, dia bisa download secara langsung, dia bakal dapat email dan WhatsApp. Jadi ya udah, nanti dari situ tinggal di-download aja gitu, nggak pakai ribet. Jadi balik lagi, kalau teman-teman mau bikin suatu bisnis otomasi gitu yang autopilot, ya bisa pakai LinkedIn yang begini gitu kan, karena semua proses sudah di-handle sama mereka gitu ya. Terus habis itu detail pengaturan agar produknya cepat laku gitu ya. Ini sebenarnya udah gue bahas ya di materi-materi sebelumnya, yaitu adalah gue lupa hari berapa ya, pokoknya cari aja di materi-materi sebelumnya, itu riset produk digital. Salah satu caranya untuk bisa laku ya di dalam pada saat kita setup landing page adalah kita harus melakukan riset produk digital dulu. Jadi sebelum bikin landing page, pastikan adalah kita sudah melakukan riset produk digital dulu gitu ya. Beneran nggak sih produk digital kita ini tuh laku? Beneran nggak sih ada orang yang mau beli gitu ya? Kita bisa cek market semuanya. Itu udah semua gue jelasin di materi yang riset produk digital gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen gitu ya, mungkin teman-teman bisa cek link di deskripsi di bawah, itu ada kursus gua kreator viral, di situ materinya udah lengkap soal masalah riset produk digital. Habis itu di situ juga kita bisa ngelihat juga kalau misalnya teman-teman gitu ya pengen juga berjualan, bingung gitu kan, jualan ntar gue kalau misalnya gue udah setup landing page, gue jualannya jualan apa ya. Nah kebetulan kreator viral juga sudah terinclude digital asset bundle, ada 16,2 juta aset yang teman-teman bisa kemudian repackaging dan dijual lagi gitu ya. Jadi enak banget dan gampang banget, tinggal nanti dijual lagi gitu, nggak perlu pusing produk digitalnya apa, itu semuanya udah ada di sini gitu. Tapi baik lagi kalau bisa ya di push ya, di packaging lagi ulang untuk bisa bikin produk yang lebih bagus gitu ya. Jangan cuma copy paste doang, tapi supaya orang yang beli juga nggak kecewa gitu ya. Jadi benar-benar produknya tuh benar-benar produk yang original. Habis itu berikutnya di sini kalau misalnya kita ngomongin soal LinkedIn, yang pertama elemen produknya adalah yang pasti kalau kita ngomongin landing page secara general, itu komponen-komponennya ada, yang pertama adalah ada judulnya, ada harganya, ada gambar atau covernya, ada deskripsinya gitu ya. Kalau detail-detailnya ya judul produknya, kalau harganya, gambar ini, dan juga deskripsi. Balik lagi kalau misalnya kita ngomongin soal masalah landing page itu. Nah, landing page ini kalau misalnya di LinkedIn itu kan dia bentuknya carousel ya, bentuknya kayak gini tuh. Kayak gitu kan, nah kayak gini. Nah, untuk bisa mendesain gitu ya carousel yang bentuknya seperti ini, teman-teman perlu menggunakan AI tools lagi yang sudah gue bahas gitu ya di materi sebelumnya. Itu adalah bagaimana caranya kita bisa membranding produk digital kita supaya bisa laku dan lebih bagus gitu ya. Nah, salah satu cara pakainya untuk bisa nge-generate ini adalah dengan menggunakan salah satu tools lagi, namanya adalah Carousel Ad Maker, yang sudah didesain khusus untuk bisa bikin carousel yang bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bayar desainer mahal, ngedit pakai Canva, apaan gitu kan. Zaman sekarang masih ngedit pakai Canva mah kelamaan gitu ya. Produk kita nggak laku-laku kalau misalnya kita bikinnya pakai gitu. Jadi ya udah, bikin pakai Carousel Ad Maker ya, itu bisa langsung selesai bentuk slide-nya yang seperti ini. Nanti tinggal di-upload aja, semuanya udah beres gitu ya. Terus habis itu sekarang kita lanjut lagi ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah materi strategi rahasia menaikkan konversi penjualan produk digital kita ya. Nah, jadi membuat landing page hanyalah langkah awal agar toko digital kamu tidak sepi. Kamu perlu menerapkan
menerapkan beberapa strategi praktis atau taktis ini ya. Yang pertama, setelah teman-teman bikin landing page teman-teman, salah satu cara untuk bisa meningkatkan jumlah penjualan produk digital teman-teman yang paling gampang yang harus lakukan segera adalah masukin link ID itu ke dalam sosial media teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang ya buka sosial media teman-teman gitu kan, ya nanti bisa diklik linknya, nanti kemudian dia masuk ke dalam link ID teman-teman kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gunakan kalimat ajakan atau call to actions yang pas gitu ya. Jangan biarkan link berdiri sendiri, tambahkan kalimat perintah yang menarik seperti kayak cek template gratis, dapatkan sekarang, beli sekarang supaya nggak hilang gitu kan, gitu ya. Pokoknya gua mau segala macam lah, bikin kayak gitu ya, kata-katanya yang menarik supaya orang-orang juga jadi mau ngeklik tombol itu. Yang ketiga adalah manfaatkan testimoni. Kalau ada testimoni ya, jika sudah ada yang beli, tampilkan tangkapan layar kepuasan mereka di landing page, bukti nyata dari orang-orang yang lain yang sangat ampuh membangun kepercayaan pembeli baru. Jadi kayak gitu ya, bisa memanfaatkan testimoni, masukin testimoni kalau sudah ada. Habis itu berikutnya promo terbatas urgensi, berikan penawaran yang hanya berlaku singkat, misalnya diskon 50% hanya untuk 10 orang pertama, agar calon pembeli segera membayar tanpa menunda gitu ya. Jadi kita bisa juga masukin promo terbatas atau urgensi yang kemudian bisa bikin orang tuh jadi mau. Nah sebenarnya ini udah gue bahas juga di materi gue sebelumnya ya. Balik lagi di kreator viral, semuanya udah lengkap. Itu udah gue bahas tentang yang namanya adalah pricing strategi. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan strategi produk digital kita sesuai dengan gitu kan kapasitas orang yang mau beli produk digital kita gitu kan. Jadi misalnya lagi tanggal muda, orang lagi pada gajian nih, ya udah harganya dinaikin. Tapi kalau pas lagi pertengahan bulan gitu kan, orang-orang lagi nggak ada duit segala macam, harganya diturunin. Tetap biar orang tetap beli segala macam, tapi value-nya juga supaya tetap orang bisa beli, nggak nunda sampai akhir bulan atau nggak nunda sampai awal bulan lagi kayak gitu kan. Dan akhir bulan gitu kan, biasanya ada juga yang gajiannya akhir bulan, naikin lagi bisa dan seterusnya. Terus juga per bulan misalnya gitu kan, kalau pas lagi momen-momen lebaran, momen-momen tahun baru, kita bisa bikin campaign-campaign yang berhubungan dengan setup promo-promo yang bersesuaian gitu ya. Nah jadi kayak gitu, itu ada banyak strategi-strategi pricingnya gitu kan ya. Balik lagi itu dibahas di dalam materi sebelumnya, itu kreator viral. Nah, habis itu berikutnya tabel strategi promosi efektif ya. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan social proof gitu kan, tunjukin aja testimonial segala macam bla bla bla, itu juga bisa dimasukin ke dalam landing page. Yang kedua adalah bikin urgensi, tambahkan teks sisa slot 5 lagi nih, kalau teman-teman nggak beli sekarang itu akan kejual habis gitu ya. Terus ya macam-macam lah, ini juga ada banyak lah, scarcity and urgency itu ada banyak banget ya cara-caranya untuk bisa kita pakai untuk bisa bikin orang-orang tertarik dan mau beli produk digital kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah micro influencer, kirim produk gratis ke teman-teman Anda untuk di review. Nah sebenarnya teman-teman selain bikin micro influencer, sebenarnya teman-teman ada juga teknik lagi, namanya adalah bikin produk gratis namanya ya. Lupa gue namanya kan. Pokoknya ada produk gratis lah, teknik produk gratis, lead magnet ya lah, keluarnya susah banget sorry guys. Jadi bisa bikin yang namanya adalah lead magnet, di mana lead magnet ini kemudian bisa kita pakai untuk bisa bikin orang jadi lebih tertarik lagi gitu kan, untuk bisa bikin untuk mau beli produk digital kita. Jadi pakainya kayak gitu. Habis itu yang terakhir adalah konten edukasi, buat video cara pakai produkmu di Reels atau TikTok, memberikan nilai tambah dan pemahaman sebelum mereka bisa membeli. Nah ini ya salah satu, balik lagi gue terang-terangan aja, jadi video ini adalah salah satu contoh strategi konten edukasi berbasiskan teaser. Ini juga udah gue pernah bahas di materi sebelumnya di kreator viral tentang bagaimana caranya kita untuk bisa ngebuat orang-orang tuh jadi kayak bener-bener kepengen beli banget produk digital kita gitu. Nah itu ada tekniknya atau strateginya, namanya adalah teaser. Jadi kalau bayangkannya kayak gini aja, kalau misalnya kita mau nonton film segala macam kan, teman-teman kan nggak langsung nonton filmnya secara full kan. Nah teman-teman nonton teasernya kecil-kecil segala macam. Nah ini video ini adalah salah satu teasernya. Gua nggak ngasih semua filmnya sekaligus, tapi teman-teman bisa ngerasain ya apa yang gue sampaikan di sini menurut teman-teman bermanfaat nggak gitu kan. Lu cari aja kalau ada yang ngejelasin sama sedetail apa yang gue jelasin saat ini gitu kan, nggak ada bro. Orang-orang di luar sana ngajarin ya separuh-separuh, setengah-setengah gitu kan. Ini gue ngejelasin secara detail, dan ini baru sebagian doang dari isi produk digital yang ada di yang gue jual, namanya kreator viral. Di dalam kreator viral gokil gitu ya, ada banyak banget berbagai macam tools, AI segala macam yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa berjualan produk digital secepat-cepatnya. Jadi jauh lebih cepat, itu semuanya toolsnya ada di dalam sana gitu ya. Oke, untuk
penutup, jadi sini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi specific CTA atau call to actions. Langkah terakhir untuk hari ini berdasarkan strategi di atas, coba salin link ID teman-teman kamu dan kirimkan ke satu teman terdekat. Tanya ke mereka, kamu lihat halaman ini, kamu paham nggak apa yang aku jual? Terus masukan dari mereka sangat membantu dan berharga untuk bisa melakukan polesan akhir ya. Jadi intinya adalah asking for feedback. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bikin produk, bikin landing page-nya, cara yang paling sederhana untuk bisa melakukan evaluasi landing page-nya itu bagus apa enggak, ya kirim aja ke teman-teman kalian gitu kan. Terus habis itu lihat apakah landing page ini kira-kira gitu kan dapat feedback yang positif atau enggak. Nanti kita bisa pas lagi mereka kita kasih lihat tuh mereka responnya tuh seperti apa gitu ya. Sip, paling itu aja ya materi kita di hari ke-17 part 1 tentang masalah landing page gitu ya. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa balik lagi bantu share, like sama komen. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau ngobrol, di situ ada website gue juga ya di agunsu.com. Thank you sudah menonton. Oke, bye.